kali ini kami akan berbincang dengan seorang tokoh yang keberaniannya, konsistensinya, maupun komitmennya terhadap upaya penegakan hukum, khususnya di bidang anti korupsi dan juga pencucian uang, serta juga anti-trafficking dan anti-terrorism, sangat-sangat baik rekam jejaknya di negeri ini. Tamu kita pagi ini adalah Bapak Dr. Muhammad Yusuf, dengan posisi beliau terakhir sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi juga sebelum ini beliau punya segudang prestasi dan capaian sejak awal, bahkan pada saat merintis karir awal di kejaksaan hingga kepala PPATK. Chief, terima kasih atas kesempatannya dan waktunya untuk berbagi bersama kami di The Chief Corner, yang akan mengupas sedikit banyak tentang bagaimana perjalanan karir seorang tokoh, komitmennya maupun integritasnya dan keberaniannya untuk tetap istiqomah di jalurnya, Chief. Untuk itu, kalau boleh diceritakan secara singkat, Chief, bagaimana sosok seorang Muhammad Yusuf hadir dan bisa mewarnai negeri hingga hari ini, Chief? Ya, pertama terima kasih banyak atas undangan dari saya, Mbak Vita. Kalau bicara pengalaman, saya kebetulan kan berada pada 3 lembaga, Kejaksaan, PPATK, dan KKP. Nggak tahu ke depan jadi apa lagi, wallahu a'lam. Nah, masing-masing memang punya karakter, punya tantangan, punya juga semacam katakanlah hambatan atau ancaman. Kalau dulu saya sebenarnya kan pengennya awalnya itu kerja di perusahaan asing, karena bapak saya, abang-abang sepupu saya, kemudian lingkungan saya itu kerja di minyak. Bapak saya Pertamina, mertua saya Pertamina, adik saya perusahaan minyak semua. Jadi dulu itu sebagai cita-cita yang paling bagus. Apalagi saya tinggal di Pertamina. Di situ ada perusahaan PT Stanford Indonesia, ada drilling company, ada Quadra Canada, ada selam bersihnya Perancis, ada juga Caltech. Sehingga itu membuat kami itu ingin seperti itu karena hidupnya makmur. Tapi pada saat saya kuliah, selesai di Fakultas Hukum UI, saya melamar itu ke Kotoko. Dijawab sementara belum ada job untuk itu. PT Stanford Indonesia disuruh menunggu. Kemudian ke Burma Oil Corporation sama juga. Japan Oil Corporation juga begitu. Nah, akhirnya ada formasi waktu itu di koran Suara Pembaruan yang sebagai sinar harapannya kejaksaan nerima pegawai. Datanglah saya ke Kejaksaan Tinggi di Kuningan. Begitu datang antri itu sampai pecah kacanya. Saya mundur, masa kerja kok begini gitu. Tapi satu sisi ya udah sampai sini masa nggak mau masuk, ya melamar lah akhirnya. Tesnya di gelanggang mahasiswa dekat kantornya dekat KPK itu di Sementara Bojonegoro, tes itu lulus, kemudian dapat penempatan di Makassar, dulu Ujung Pandang. Saya masih lugu. Jadi saya tanya di mana Pak, saya di Ujung Pandang. Padahal kata orang itu bisa diatur-atur ya. Tapi saya SIT saja. Kemudian setelah itu saya masuk di Makassar. Tahun 88 bulan Oktober tanggal 5 itu. Kemudian tahun 90-an Pertamina buka lowongan lagi. Melamarlah saya. Ada 800 orang ikut tes di Marano Hotel. Saya lulus. Malah saya dapat job itu di Hukum dan Agraria Pertamina Pusat. Sudah dapat job saya. Nah, pada saat interview dengan Dewan Direksi, saya tidak mau bohong, saya pakai seragam kejaksaan. Jadi kata penguji itu, Anda sudah pegawai? Iya, saya bilang. Tapi karena dulu cita-cita saya pengen di perusahaan minyak, saya melamar. Jadi kalau saya tidak pakai seragam, mungkin saya lolos ya, mungkin ya. Karena pakai seragam ditanya mereka. Ditanya, selalu bikin pertanyaannya, kalau nanti Anda dipilih atau terpilih atau diangkat sebagai pegawai, Anda diminta mengurusi izin penggunaan bahan peledak.
Nah, bagaimana cara Anda mendapatkan izin? Sementara katanya itu tidak gampang. Ya saya coba, saya bilang. Kamu tahu nggak katanya, ini zaman dulu ya, itu tidak gratis. Ada sesuatu di balik itu, ada uang maksudnya. Ya saya bilang saya lapor sama atasan saya. Atasan sama nggak ada uang juga. Dan Anda harus dapat izin itu. Wah, saya bilang ini kan susah juga. Tapi saya nggak mau kalah cerdas. Pak, kalau gitu ajari saya bagaimana caranya, saya bilang. Ah, bisa aja kau katanya. Nah, kedua ditanya lagi, kalau besok Anda jadi pegawai, Anda mewakili perusahaan, berperkara di pengadilan. Anda tahu nggak, untuk menang itu tidak gratis. Ini kata dia. Ya saya bilang, saya akan fight. Ya, tapi tidak bakal menang katanya. Pak, saya bilang, saya ini kan belum berpraktek, masih staff, belum punya pengalaman. Makanya saya tanya, gimana bisa menang katanya. Ya, saya juga nggak mau kalah, saya bilang. Kalau gitu tolong ajari saya Pak, gimana bisa menang gitu. Nah, singkat cerita akhirnya diminta surat keterangan tidak keberatan dari kejaksaan. Saya waktu itu nama Pak, saya bilang, bagaimana kalau masa kerja di kejaksaan tidak dihitung? Nggak mau, kata kami tidak menganggap membajak pegawai. Singkat cerita akhirnya saya gagal karena saran tidak terpenuhi. Kemudian tes kejaksaan sebagai jaksa, jadi setelah PNS tes jaksa. Ini cerita zaman dulu ya. Saya nggak punya backing, kata teman saya namanya Bahtiar, ingat saya itu. Pak Yusuf, ini kalau kita tidak punya backing tidak bakal. Karena banyak peminat ini katanya, yang masuk sarjana, yang masuk ijazah penyesuaian, dan dibutuhkan cuma sedikit. Saya pikir saya nggak ngerti begini-begini. Akhirnya saya ngadep pimpinan bersama Bahtiar itu. Nah, pimpinan bilang, udah kamu siapkan ini. Saya kaget karena tidak ada paradigma itu di hati saya, di pikiran saya. Saya pulang ke rumah, saya bilang sama istri saya, tadi saya ngadep sama pimpinan, disuruh siapkan ini katanya, maksudnya sesuatu ya. Jadi saya bilang saya nggak mau, kita tes aja. Kalau gagal, tes lagi tahun depan. Gagal, berhenti saya bilang. Kita kembali ke Jakarta, istri saya itu sekretaris. Kamu kembali kerja, saya kerja. Oke. Nah mungkin karena dorongan tadi, dorongan harus punya backing, saya nggak punya backing, jadi saya belajar serius, belajar sungguh-sungguh. Saya alhamdulillah ranking 2 se-Indonesia, lalu selesai di situ. Nah pada saat fase menjelang saya jadi jaksa itu berat, karena saya tinggal di rantau jadi orang tua, jauh dari orang tua, mau minta sama orang tua malu, istri saya juga begitu. Jadi saya banyak mengambil tanda petik istri upahan. Jadi kenek lah, jadi asisten kalau bahasa kerennya ya. Jadi para jaksa itu berkasnya saya yang baca, saya yang teliti, saya buat dakwaan. Jadi jaksa tinggal sidang, sehingga ada manfaat saya terima. Satu, per bulan dapat uang 5.000 saya dari jaksa-jaksa itu. Ada 2 yang sebantu. Yang kedua, saya sudah berperang secara intelektual dengan orang-orang top seperti Omar Sinuaji, kan lawyer waktu itu dia. Kemudian lagi Profesor Marzuki yang di MK, Abu Ayub Saleh yang sekarang di Mahkamah Agung gitu. Jadi cerdas jadinya ya, walaupun belum praktek gitu. Nah, yang ketiga, saya ikut sidang itu walaupun penonton, sehingga saya punya pengetahuan lebih daripada teman-teman. Itu manfaatnya. Nah, kemudian saya ngambil upayanya nulis. Jadi dulu kalau PNS, CPNS mau PNS kan prajabatan tuh. Prajabatan bikin makalah. Saya buatin makalahnya itu. Satu makalah 10.000 tuh. Kemudian saya tulis di majalah Matra. Dapat honor itu 300.000 saat itu. Nah setelah jadi jaksa baru agak enak hidup itu. Artinya tidak terlalu menderita. Nah tapi jadi jaksa pun ternyata berat. Saya ingat betul, atasan saya bilang begini, Yusuf, kau kalah sama si A. Maksudnya apa sih? Dia udah setor sama saya, kamu belum. Ini zaman dulu ya. Betul, saya nggak punya bakat begitu. Jadi akhirnya saya nggak ikutin. Nah konsekuensinya ya kalau zaman itu tidak banyak dapat perkara. Tapi bagi saya nggak masalah. Nah tapi ternyata Tuhan itu tidak tidur ya. 1 tahun saya jaksa langsung promosi di kepala seksi di Kupang. Nah di Kupang lah saya mulai
sebagai kepala seksi punya anak buah harus memberikan contoh. Di situ terukir prestasi, mulai dari ada 2 orang ditembak mati di kasus pembunuhan. Saya sebagai jaksa yang bertahan untuk tetap eksis hukum mati itu melawan pengacara cukup banyak sampai tidak muat ruangan sidang saat itu. Ya, ada perkara juga, perkara yang sederhana 359 orang makmur nabrak mati, tapi karena perkara itu nuansa politiknya ada, kemudian kesukuan ada, gengsinya ada, jadi perkara yang mesti cuma 3-4 kali sidang putus sampai 1 tahun. 1 tahun, hakim manggil saya, Pak Jaksa, kalau Bapak Jaksa tuntut 6 bulan, kita putus percobaan. 1 tahun itu percobaan. Saya dengar-dengar sudah ada pendekatan, saya nggak mau. Itu 2 tahun. Nah, rupanya kemudian ada satu tersangka namanya Sabahattin Akus, orang Turki yang melintas ke Australia, ya, kena trafficking. Di situ nama saya dikenal karena saya membuat dakwaan dalam bahasa Inggris. Karena dia tidak bisa bahasa Indonesia, penterjemah mahal. Dia buat bahasa Inggris, itu sampai ke Jakarta. Tidak lama, saya baca media ada kasus Oki yang bunuh di Amerika. Kasusnya Bengseng. Nantah bagaimana kalau orang bilang mungkin malaikat lewat. Saya bilang kalau saya pegang perkara ini hebat juga. Tiba-tiba saya pindah ke DKI. Ya, DKI dan pegang perkara Oki. Ya, saya jaksanya itu. Dihukum mati. Nah, di DKI mulai saya eksis. DKI saya eksis, tapi kembali tidak gampang jadi jaksa yang lurus. Karena satu, kita berhadapan dengan pihak-pihak yang menawarkan dengan gampang. Kedua, kita berangkat sidang pakai kendaraan umum. Kadang-kadang pakai kereta, pakai bis, mereka pakai Mercedes. Kadang-kadang kita, salah satu pengacara yang sempat dihukum oleh KPK, saya nggak sebut nama, yang cukup vokal saat itu, ya, dia itu sempat ngeledek ke saya waktu sidang. Jadi sidang di Gajah Mada waktu itu, ruang ber-AC, basah bajunya. Dia pergi ke Gajah Mada beli baju baru. Dia beli makan. Ini Pak Yusuf, saya gengsi nggak mau. Kenapa anda nggak mau katanya? Gampang kok saya mau nyakitin anda itu. Saya datang ke bank, saya bawa duit, saya bilang saya untuk Pak Yusuf, pasti dikabulkan. Saya kesel karena saya kalau mau saya bilang. Maka pada saat ditangkap KPK di kasus nabrak tiang listrik itu, saya sudah tahu siapa dia gitu loh. Ya. Nah, di DKI saya sampai ternyata kembali tidak gampang untuk dapat promosi. Saya pindah ke Diklat. Nah, Diklat itu dianggap daerah buangan. Daerah buangan. Saya sempat dipertahankan sama wakil jaksa tinggi. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Bukan, katanya ngapain ke sana. Nah, ternyata di Diklat saya dapat manfaat. Saya sekolah ke Norway, saya sekolah ke Jepang, saya praktek sidang di Thailand, saya jadi jaksa teladan, yang saya kajari. Nah, setelah kajari tentu lebih enak. 2003 Kota Bumi, Bogor, Jakarta Selatan, di Jaksel paling banyak tantangan. Terdakwa saya tentang polisi aktif ada 3, bintang 3 1, bintang 1-nya 1, komisi 1. Pada saat sebagai Jakarta Selatan, enggak sebagai kajari. Jadi pada saat itu kita ingin, saya ditelepon sama pimpinan, kajari itu supaya kau tuntut 2 tahun ya. Saya hajar 4 tahun, saya dipanggil. Kau sudah dibilang pimpinan harus 2 tahun. Saya bilang Pak, dia kan penegak hukum, jadi perlu jadi contoh. Ternyata nggak diturunkan tuntutan saya. Ya, nah saya makin yakin kalau kita lurus, kalau kita bisa bekerja dengan baik, tidak ada masalah. Karena saya sejak awal masuk sampai sekarang nggak punya backing, tidak pernah menghadap. Atas keyakinan bahwa Tuhan tidak tidur atau juga nasib yang tidak pernah tertukar, Chief. Sejak awal betapa di setiap pengambilan keputusan itu selalu penuh tekanan dan tanpa backing, Chief. Apa faktor selain tadi sampai titik ini adalah juga karena kerja keras, disiplin, mau mengambil tugas yang sesungguhnya juga bukan tugasnya sesungguhnya, tapi itu menambah jam terbang dan mengasah kompetensi gitu, Cip. Satu lagi,
dulu pernah menolak untuk menjadi PNS. Ya. Ya, dan kemudian mimpinya adalah bekerja di multinational company, lalu kemudian mendapatkan kemakmuran gitu. Tetapi tadi mendengar cerita Chief dan kemudian menyambung Mas Yoyo, kenyataannya berbeda. Justru naik angkot, kemudian penuh dengan keterbatasan. Bagaimana berdamai dengan itu? Ya, saya katakan tadi bahwa kan background kami ini kebetulan tidak PNS, tidak ngerti lah. Jadi pada saya masuk Oktober 88, saya kaget, gajinya 54.000. Agak shock saya. Jadi bulan Maret tahun 89 saya buat surat kepada bapak saya. Saya bilang saya mau berhenti aja Pak. Bapak saya marah. Karena kan dulu seragam jaksa itu keren, pangkat-pangkat logam tuh ya. Jadi makanya tadi akhirnya saya belajar mengambil tanda petik upahan bahasa kami, bahasa Palembang itu. Artinya menjadi asisten kalau kerennya kan. Walaupun harus capek saya mengambil, ngetik masih manual kan, buatkan makalah anak prajabatan. Menulis di media itu sempat nulis di majalah Femina, ditolak. Kembali tulisan saya diterima di Matra tadi. Nah makin pede saya gitu. Nah oleh karena saya lihat bapak saya berharap banyak sebagai jaksa. Yang kedua pada saat saya gagal di Pertamina tadi gara-gara nggak ada surat keterangan lolos butuh atau tidak keberatan dari kejaksaan. Atasan saya namanya Bapak J. Kamaru bilang begini, Yusuf, kalau kau masuk jaksa tinggalkan Pertamina. Itu komentar dia. Saya gak kaget juga karena kan lingkungan saya itu kayak tadi tuh sudah tahu bagaimana makmurnya di Pertamina kan, di perusahaan minyak. Tapi omongan dia itu melekat pada saya gagal tadi. Ya udah lanjut deh. Nah rupanya emang sejarah mencatat tahun 2002 2001 saya mengajar para pejabat Pertamina. Iya. Termasuk abang saya ajar. Itu rupanya kilas baliknya itu ya. Nah kemudian pada saya sekolah ke luar negeri tahun 96, 97 ke University of Technology Sydney, itu makin pede saya. Ternyata jadi jaksa itu banyak manfaat. Satu, kita punya ilmu double, teori dan praktek. Ketiga, hukum itu kita praktekkan sehingga kadang-kadang ada terobosan yang orang lain tidak tahu. Saya melihat bahwa karena saya jaksa, maka ilmu saya lebih bisa masuk PPATK. Bisa masuk di sini open bidding saya lawan 100-an lebih orang tes di sini. Gitu. Pada saya interview, salah satu modal saya itu jaksa tadi. Banyak ilmu yang saya dapat yang orang lain tidak punya. Terutama di praktek. Ini kayak poin besarnya. Sehingga ya makin pede saya. Cuman kalau Mbak Vita tanya loh, tapi kenapa enggak lanjut di kejaksaan terus? Begini saya kira, waktu di kejaksaan kan saya tahun 2007 pangkat sudah bintang 1. Mungkin saya bintang 1 tercepat di angkatan saya ya. Usia 44 bintang 1 saya. Tiba-tiba ada surat edaran Jaksa Agung untuk naik eselon 2 harus berusia 50 atau masa kerja 25 tahun. Saya masa kerja baru 20 tahun, usia 44. Jadi selama 5 tahun saya ngapain? Saya protes tuh dengan Pak Ali Susen. Semoga beliau ingat tuh. Pak, saya bilang mesti regulasi itu ada pengecualian. Tapi waktu itu nggak digubris. Jadi saya berpikir daripada 5 tahun saya nggak ada kesempatan promosi. Nah tiba-tiba Pak Ketut waktu itu Direktur Hukum PPATK terpilih sebagai komisioner di LPSK. Kosong di sana kan. Nah jaksa yang di sana minta saya ke PPATK. Saya telepon Pak Yunus. Pak Yusuf bilang, Pak Yusuf cuma direktur jabatannya. Maksudnya tidak tertinggi. Aspisus DKI itu keren deh. Aspisus paling hebat di Indonesia tuh. Dan saya juara 1 se-Indonesia saat itu. Artinya ke depan itu terbuka lebar. Cuman tadi karena ada ketentuan tunggu 5 tahun itu saya nggak sabar ya. Yang kedua saya merasa prestasi apapun tidak akan dihargain. Maka pindah ke PPATK. Nah di PPATK saya 3 kali diminta kembali. Satu ada Pak Endarman Supaji untuk jadi direktur HAM berat. Pak Yunus nggak kasih. Kedua ada Jampitus Pak Almarhum Amari untuk dirdik. Pak Yunus nggak kasih.
ketiga oleh Pak Andi Nirwanto, keempat Pak Basrip, Jaksa Agung. Minta saya kembali, Pak Yunus nggak kasih. Pak Hendarman juga waktu itu Jaksa Agung juga minta sebagai Direktur HAM berat. Nah akhirnya saya rupanya Pak Yunus punya rencana mengusulkan saya sebagai kepala PPATK. Nah udah kepala, selesai kepala kan kembali kejaksaan. Nah di situ saya nggak sependapat dengan pendapat Pak Prasetyo. Saya udah bintang 3 2013, paling senior saya. Waktu saya kembali, harapan saya jadi Jaksa Agung Muda atau Kepala Badan Tingkat Eselon 1. Tapi beliau berpandangan belum pernah kajati. Saya bilang kan syarat jam itu, jaksa aktif saya masih aktif, berpengalaman sebagai kajati, saya belum, kan asisten kan. Tapi ada kata-kata atau jabatan setara dengan kajati. Di penjelasannya itu adalah kepala direktorat atau kepala biro. Saya bilang Pak 2008 saya sudah direktur hukum. Dia bilang kan bukan di kejaksaan, kan negara juga, masa saya turun lagi. Nah oleh karena nggak dikasih, saya minta kepala badan diklat. Tapi kata beliau yang antri banyak. Sehingga pada saat saya pikir kalau saya nerima tawaran kajati, saya merendahkan martabat PPATK dong. Nah satu. Kedua saya merusak sistem, tidak ada kajati bintang 3. Ketiga saya nggak jamin bahwa saya akan dipegang di Kejaksaan Tinggi kelas 1. Ya kan, bukan habis usia saya. Maka saya bertahan, ternyata ketidakbahagiaan saya itu didengar oleh PPATK. Mereka juga komplain, tapi nggak bisa apa-apa. Nah tiba Pak Yunus hubungin saya, Pak Yusuf ada kans di KKP tapi tes. Nah saya baca juga di MK, Hakim Agung MK juga tes dua-duanya saya lulus lah, saya dua-duanya. Cuman di MK itu tinggal 2 tahap, interview sama kesehatan. Di sini udah final. Nah waktu nama saya masuk televisi, pansel di sini hubungin saya, Anda serius nggak di KKP? Kok masih daftar situ? Saya bilang sebenarnya berbarengan Pak daftarnya. Nah saya hitung-hitung kalau saya milih MK saya agak berat karena background saya kan jaksa dan hukum pidana. Sebenarnya itu kan banyak yang HTN, Tata Negara. Saya udah bayangkan musuh saya paling Saldi Isra. Dan saya tahu Saldi itu dekat dengan tim panselnya sama orang-orang HTN kan. Maka saya milih sini, sehingga eksis di sini gitu. Kalau darah saya sebenarnya mesti darah jaksa. Iya, saya masih peduli sama kejaksaan, saya cinta kejaksaan. Ya, saya sering dibantu, sering ditelepon sama anak-anak, nanya tentang kasus, nanya apa sampai sekarang. Saya tetap jawab. Ya, dan mesti ngajar di kejaksaan. Chief, banyak sekali tulisan, riset, dan kemudian publikasi terkait dengan isu anti korupsi. Ya. Mengapa tertarik dengan isu tersebut? Pertama kan yang merusak bangsa ini korupsi. Semua lini itu ada korupsi, nggak ada yang tidak. Dari segi pelayanan, pengadaan barang dan jasa, mutasi, promosi, ya kan? Bahkan mohon maaf untuk menjadi perwakilan rakyat pun beli suara rakyat. Nah ini kalau nggak diberesin nanti negeri ini akan keropos, akan habis. Sehingga perlu orang-orang yang menjaga negeri ini dari praktik-praktik kotor seperti korupsi tadi. Dan korupsi ini karena yang dihasilkan uang gampang menularnya. Ya lebih berat daripada virus. Ya kemudian lagi yang celakanya seringkali orang yang punya duit banyak jadi contoh, bukan yang cerdas, bukan punya integritas, tapi orang yang pakai mobil mewah, yang jabatan tinggi, mereka tidak pernah peduli dari mana dapatnya itu, sehingga perlu untuk diantisipasi. Itu saya kira itu. Yang kedua, saya kira hidup kan sesaat, kita ini tidak ada yang abadi. Nah perlu kita meninggalkan legacy. Legacy itu yang paling bagus itu ilmu pengalaman yang bakal dipraktikkan generasi mendatang. Sehingga ilmu ini bisa akses kalau ada tulisan, ya kan, ada pencerahan, ada pengajaran, ada contoh. Itu kira-kira. Berarti konfirmasi ya, Chief. Berarti dulu mimpinya yang hidup makmur, itu kemudian banyak uang, itu kemudian di titik ini kemudian dikonfirmasi dengan hidup itu butuh karya, bukan hanya sekedar
uang, kemakmuran. Karena kalau kita melihat kemudian ke belakang, kenapa orang korupsi? Ya, saya lihat pertama begini. Karena Awal-awalnya ingin orang makmur itu gitu. ada yang ingin makmur, ada yang lifestyle-nya, ada yang pengaruh lingkungan. Jadi pada saya kepala PPATK, saya tuh tahu orang punya uang triliun. Tahu saya. Bahkan namanya tahu saya. Ya. Tapi saya lihat, mohon maaf, tidak ada yang bisa diambil dari dia sebagai nilai. Ya. Jadi kalau dia mati besok selesai. Nggak ada legasi, nggak ada. Itu satu. Sehingga saya pikir-pikir, untuk apa punya duit banyak kalau gitu. Yang kedua, saya yakin masing-masing kita kan sudah ada suratannya. Pak Jokowi itu tidak pernah bapaknya mimpi bahwa anaknya bakal jadi presiden kan? Iya. Bapak saya mohon maaf, cuma sekolah SMP kelas 2 Muhammadiyah. Ibu saya cuma ibtidaiyah SD, tidak pernah mimpi masuk istana. Menyaksikan saya dilantik oleh presiden. Ya kan? Jadi artinya tidak perlu kita untuk mewariskan kekayaan dengan cara korupsi untuk anak istri, nggak perlu. Masing-masing sudah punya rezekinya kok. Ternyata benar saya buktikan. Bapak saya tadi melihat saya bisa karir tinggi, ya kan? Yang dia tak pernah duga gitu. Saya sekarang, saya bilang sama anak saya, Kak, kamu masuk kejaksaan aja. Biasa juga. Gak mau, Bah. Pak Prasetyo itu bujuk saya. Waktu kami menghadiri pernikahan anak Pak Presiden, mulai dari ruang VIP-nya Bandara Semarang, naik pesawat duduk sebelahan, turun pesawat satu mobil lagi, minta anak saya melamar kejaksaan. Tapi anak saya nggak mau. Saya buktikan bahwa masing-masing punya suratan tadi. Kenapa sebenarnya nggak mau? Capek pindah-pindah kayak Abah katanya. Saya kan pernah Makassar, pernah Kupang, pernah di Lampung. Jadi kerja di BNI dia, di bank. 3 tahun resign dia. Sekarang di Pertamina. Ya saya lihat memang ya sudah. Tidak perlu kita maksa-maksakan seperti kebanyakan oknum ya. Korupsi alasan untuk persediaan. Enggak. Masing-masing sudah punya jatah dan rezekinya kok. Nah yang ketiga, yang saya lihat, kalau tidak ada yang peduli kepada anti korupsi, jangan sampai KPK sendirian dong. Iya kan? Kita satu bangsa. Masa nggak cinta sama negeri ini? Maka perlu sama-sama bergandengan tangan. Tegas. Ya. Pada akhirnya sejarah juga mencatat sebetulnya keberhasilan KPK pada waktu itu juga sebetulnya atas dasar banyak dukungan dari teman-teman di PPATK sejak awalnya. Ya. Nah, yang mengusik adalah bagaimana sebetulnya walaupun fondasinya dari Pak Yunus, tapi saya juga tahu Chief selanjutnya meletakkan fondasi membangun kultur di PPATK hingga hari ini bertahan dan tetap bisa terjaga. Chief. Bisa sharing tipsnya, Chief? Ya, pertama saya lihat kan saya banyak belajar dari Pak Yunus. Kami itu pernah satu kamar di Perancis. Saya melihat bagaimana pola hidup dia. Dia pagi-pagi sudah bangun, dia sholat, dia baca Quran. Gajinya besar, banyak. Tapi dia tidak pernah berpikir beli tanah, beli rumah. Investasi enggak. Karena tadi, untuk apa katanya? Anak saya punya rezeki sendirilah. Nah yang kedua, saya lihat orang yang datang ke dia minta tolong untuk di backingin jadi pegawai, ditolak. Dikasih uang, silakan pulang. Ketiga, beliau berani. Mohon maaf, pada saat saya di situ, dia kepala saya direktur hukum, dapat ancaman, tinggal di kantor, berzikir sekali semua, dan pede gitu. Sehingga saya banyak belajar kesederhanaan dari beliau. Nah, lantas apa yang beliau sudah letakkan tadi itu saya jaga. Pertama, saya terikat beban moral kepada beliau karena yang jadikan saya ini dia, menarik ke PPATK, mempromosikan saya ke presiden saya untuk cakap di pimpinan di PPATK sampai detik ini ya. Jadi saya punya moral harus menjaga eksistensi kredibilitas dari PPATK. Nah, kedepannya bagaimana caranya? Modal yang saya dapatkan dari Pak Yunus dan dari kejaksaan tadi, saya jadikan itu cara untuk membuat diri sebagai figur modal di situ. Jadi hidup sederhana,
kemudian lagi bekerja disiplin. Saya tidak pernah pulang malam di sana, tapi tidak pernah ada pekerjaan tersisa. Walaupun setiap hari itu 150.000 laporan minimal masuk online ke PPATK, ya. Kemudian setelah saya bisa berikan figur model, ya tidak merokok, tiba sholatnya sholat, makan tidak mewah, berangkat kerja dinas ke luar negeri tepat waktu, ke luar kota juga begitu. Ajudan itu, saya dikasih ajudan itu 2, bahkan di rumah dikasih juga. Saya nggak mau, cukup saya pribadi, karena rumah saya bukan pejabat, istri saya bukan pejabat, nggak perlu saya bilang. Jatah saya 4, ya, tapi nggak cuma saya gunakan 2, ganti-gantian mereka. Itu. Kemudian yang kedua, profesional. Kita tahu yang mana hak kita, tugas kita, kewenangan kita, yang mana bukan. Nah kalau saya yakin, ya saya datangin. Maka pada saat seleksi menteri tahun 2014 dengan Pak Jokowi, itu ada 86 nama dalam 5 sesi yang dikirim ke saya. Pertama datang itu Pak Teten, coba tanya Pak Teten dengan Pak Agus, bawa dokumen dari Pak Yusuf, ini dari Pak Jokowi, tolong ditelusuri. Saya bilang oke, tapi surat tidak bisa saya silakan kepada Pak Teten. Dia agak kaget, loh saya kan diutus, nggak bisa saya bilang. Saya mau presiden langsung yang terima. Ini rahasia. Jadi mungkin baru PPATK, mohon maaf, tanda terima surat itu presiden kan? Itu dipajang. Ada 5 surat. Saya ketemu presiden berdua begini, mohon izin Bapak, mau diteken, saya bilang. Ya tidak ajudan, tidak sekretaris, tidak protokol. Bagi saya, satu, saya komit menjaga kerahasiaan. Bayangkan 5 sesi ya. Bahkan karena saya langsung ada beliau, saya jelaskan, Pak begini. Pertanyaannya, kenapa sih kok saya ngotot banget? Sehingga ada orang bakal jadi nggak jadi. Saya cinta negeri ini. Jangan saya Pak Presiden salah pilih orang. Ya, itu yang kedua. Ya, jadi kita profesional. Ketiga, disiplin. Jadi dengan kita berikan, kan bagi saya bilang di sini, saya bilang juga sama teman-teman auditor saya, ada kurang 190-an di sini. Saya bilang istrimu, anakmu punya hak untuk bersama kamu. Jadi nggak ada pulang malam kawan. Selalu begitu. Dinas pun begitu juga, harus diatur. Ya, saya tidak mau kalian mati-mati kerja di sini. Begitu Anda masalah, yang repot anak istri. Teman paling bilang kasihan. Jadi disiplin perlu, sehingga tidak ada kerjaan yang terbengkalai, semua tepat ya. Nah setelah itu kita masuk lagi yang paling penting, reward and punishment, supaya orang-orang yang memang tidak kompeten, baik karena integritas atau karena apa itu, tidak bisa eksis. Sebab kalau dia eksis jadi contoh bagi yang lain. Nah di PPATK itu ada ketentuan. Ada ruangan di AT, analisa transaksi tidak boleh bawa flash disk. Jangan bahaya karena sanksi. Ya, karena kalau dia copy kan bahaya tuh. Itu seperti itu. Nah, sehingga saya melihat itu saya pakai juga di sini. Begitu saya masuk sini 2 kali disclaimer. Di PPATK tidak pernah tidak terbaik. Masuk sini 2 kali disclaimer. Malunya bukan main. Nah itu sebagaimana kita bangun, saya kumpulin semua. Kita buat probity audit. Jadi seluruh 100 paparan di depan Inspektur Jenderal. Mana program kalian? Kita kulitin satu persatu. Sehingga gak ada yang bisa main-main lagi. Ini CPL enggak, copot. Ini kenapa buat? Copot. Ini langsung naik, langsung BTP. BTP. Nah cuma kemarin ke BDP gara-gara mantan menteri kan kena KPK. Itu pun saya komplain dengan BPK. Saya bilang dengan BPK dengan anggota 4, dengan pertamanya Pak, saya bilang kami nggak sama dengan Kemensos. Kemensos itu melibatkan ASN yang dipakai uang negara APBN. Di sini tidak ada ASN yang terlibat. Tidak ada, saya bilang. Yang kedua tidak ada APBN. Tapi BPK juga khawatir. Masa WTP tapi OTT kan, jadi kita WDP ya bukan. Nah itu kira-kira kalau cara atau kiat saya mempertahankan PPATK supaya bagus. Nah yang paling penting setelah kita berfigur model, kita profesional,
kita disiplin, kemudian ini kan dari sayanya. Tapi secara makronya harus solidity terbangun, maka perlu gathering. Setahun sekali kita kumpul. Kemudian whistleblower system kita buka. Ruangan saya seperti ini lah. Ini baru ditutup, buka terus. Di PTK juga begitu. Buka. Jadi nggak cuma HP, ruangan terbuka. Gitu kira-kira. Oke. Ya, bahkan sampai hari ini Chief sebetulnya juga banyak terobosan inovasi yang Chief capai di PPATK, Chief. Beberapa inovasi yang ada dan sampai hari ini bertahan, Chief. Ya, pertama waktu di kejaksaan di Kota Bumi itu gaji kita kecil banget ya, belum ada tuh mungkin saat itu. Saya lihat, saya datang ke rumah pegawai, mohon maaf, sedih saya melihatnya, kumuh, nggak terurus, anaknya nggak pakai baju, golongan 2 itu. Saya berpikir bagaimana mereka bisa termotivasi kerja kalau begini. Akibatnya saya bangunlah cara, saya genjot perkara korupsi, karena kita pasti manggil orang kan, pasti meriksa orang, dan diperiksa bukan satu, banyak. Maka saya buat kantin. Yang diperiksa wajib untuk makan di situ, sehingga ada pemasukan untuk kantor berputar. Dulu belum ada gratifikasi, ya, jadi belum ada pada saat saya nggak tahu ini dosa atau tidak. Bagi saya pada saat itu inilah cara yang mungkin saya bisa lakukan. Jadi saya sebagai kepala kejaksaan, jaksa konsultasi, Pak, kasus A itu penganiayaan, terus mereka udah damai, terus ini ada ucapan terima kasih Pak. Saya ambil tapi tidak saya makan. Saya panggil kepala personal, dia udah meninggal sekarang. Saya bilang coba catat nama-nama pegawai kita golongan 1, 2. Catat semua tuh. Tanpa satu mereka dibukakan rekening. Di BPD Lampung. Duitnya dimasukkan ke mereka-mereka. Sehingga pada saat saya pindah, kita kumpul, saya kasih untuk kamu. Mereka nangis tuh, ya, untuk kamu. Nggak duga kan? Itu yang saya lakukan, sehingga mereka semangat kerja. Akhirnya kantor bergairah diseganin orang. Nah, itu di Kota Bumi. Di Bogor, saya masuk kepala kejaksaan Bogor, Kasubagpin menghadap, Pak, tolong ditekan ini Pak. Apa sih bilang? Usulan pemecatan atas nama, saya ingat namanya Daryono namanya. Kenapa saya bilang? Udah 6 bulan nggak masuk Pak. Dia panggil Mas, saya bilang, betul kamu nggak masuk sekian bulan? Iya Pak. Kenapa? Nggak ada ongkos Pak. Kan sedih kita dengarnya gitu. Subhanallah, saya bilang, tidak ada ongkos. Tapi nggak mungkin saya bisa kasih, saya nggak cukup juga. Walaupun saya bisa ngajar-ngajar, akhirnya saya tempatkan dia di tempat pelayanan tahanan. Jadi tahanan-tahanan yang mau dibesuk, pasti minta izin kan. Nah, dia yang ngurusin tuh. Kembali saya tidak tahu ini boleh atau tidak, cuman saat itu cuman inilah yang bisa saya lakukan. Sehingga dia mendapat tanda petik ucapan terima kasih dari para keluarga tahanan. Kemudian dari Bogor, saya pindah Jakarta Selatan. Kemudian Aspesius DKI, saya sempat terharu, telepon saya dia, Pak, apa kabar Pak? Baik, saya bilang. Gimana kamu? Baik Pak. Pak, terima kasih Pak. Kenapa saya bilang? Anak saya selesai di ITB, coba. Anak saya selesai di ITB. Kalau saya pecat jadi apa? Itu satu. Kemudian yang kedua, saya masuk itu kantor tuh kumuh juga, Bogor itu. Jadi saya bilang, kok bisa begini? Saya panggil teman saya. Mas, ini ada anggaran sekian, bisa nggak kamu kerjakan? Siap. Dia bongkar. Mbak Vita tahu nggak? Dia bongkar di rumah tuh. Itu kayu-kayu ada bolong-bolong ditampil dengan tanah liat. Coba, nakalnya orang sama saat itu. Saya bilang dibongkar semua. Saya bilang sama pemborongnya, teman saya sendiri, kalau uang ini kamu masih untung nggak? Untung sih Pak katanya, cuma dikit Pak. Gak apa-apa saya bilang, ini duit saya pakai. Jadi sekarang Bogor itu kantor yang punya gedung yang bisa disewakan untuk resepsi.
Terus kita bangun kantin di belakang supaya income masuk ya. Itu Bogor. Yang di depan. Atau salah. Atau salah. Ya. Wah. Kemudian kalau setelah penuh kan parkir tuh. Betul. Saya bilang piket urusan kalian lah. Saya tutup mata. Dapat jasa parkir ya. Karena memang gak ada cara lain. Daripada mereka menyimpang nakal ya. Nah Jakarta Selatan juga begitu saya masuk. Kumuh juga kantornya. Bayangan saya Jakarta itu hebat. Waduh, kumuh. Sehingga pada saat ada tahanan, saya nggak sebut namanya tidak etis. Saya ini orang baik ya. Dan pada akhirnya memang SP3 karena ini tidak salah. Dia pada saat bilang sama saya, Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk terima kasih pada Bapak? Karena saya izinkan dia keluar sholat Jumat. Dia kan di situ. Saya bilang kalau kau mau, tolong perbaikan seluruh kamar mandi di sini. Jadi WC semua diperbaiki sama dia. Itu. Jadi bagus kantor. Jadi enak, jadi bagus. Nah masuk aspek DKI. Itu wartawan kan bebas masuk tuh. Jadi yang pertama pakai sistem lock tuh baru di aspek DKI itu. Nah itu juga. Jadi itu yang saya. Nah terobosannya tadi membuat jaksa jadi betah. Jadi kalau kami di sana itu saya tidak pernah ikut campur masalah uang perkara. Ya. Umumnya orang kadang-kadang minta, saya enggak. Nah, tapi saya bilang begini, Dek, tuntutan kan? Pak, ini tuntut sekian Pak, perkara Kejati. Saya bilang, saya nggak mau ikut campur, urus sendiri. Saya telepon kadang-kadang Aspidum, Pak, ini yang jaksa menghadap, silakan dilayani. Saya nggak ada urusan. Nah itu kira-kira begitu. Nah, masuk PPATK, dulu kita itu manual. Jadi kalau KPK minta data, Mabes minta data, Kejaksaan minta data, suka bocor. Karena kita kirim pada bank manual kan. Kita bangun sistem. Bangun sistem bisa online, itu dapat tantangan kita dari OJK dan BI. Karena rahasia bank, inilah. Berdebat saya. Saya datang ke BI, saya datang ke OJK. Otot-ototan. Saya bilang mau pakai mana Pak? Karena waktu itu kasusnya Milindadi, itu sempat diancam kasirnya. Pegawai banknya. Kadang-kadang informasi bocor. Gitu. Jadi gimana bangun sistem? Nah mereka tidak bisa bertahan dari perdebatan. Setuju sehingga sekarang ketik nama Sioyo, tempat tanggal lahir muncul duitmu di rekening bank mana saja. PPATK itu. Ada saya tinggalkan itu 200 juta nama di situ. Sehingga bisa lebih bagus. Nah di KPK saya selalu berdebat tuh dengan Bambang Wijayanto, dengan Wari. Pada saya minta KPK pakai TPPU. Ya, saya seperti sedang skripsi saat itu. Ya, memujuk mereka itu. Mereka bilang kan KPK dibentuk untuk menangani korupsi bukan TPPU. Iya, saya bilang. Tapi sekarang diberikan kewenangan itu, kenapa tidak dipakai? Akhirnya saya nulis buku itu, TPPU, miskinkan koruptor, dan novel teman-teman itu expose di PPATK, jadilah kasus. Dan akhirnya hari ini mencatat sejarah, Chief, Iya. bahwa KPK mencoba mengkombinasi, dan secara pribadi saya sendiri kaget sih, Chief, karena itu dorongan Chief untuk berani. Ada satu yang orang menuntut. tidak tahu pada saat kasus mantan ketua MK. Kalau pendekatan based on corruption only, hanya dengan tindak korupsi ya, hanya sang mantan yang kena, sama penyuap. Begitu pakai TPPU itu 12 kepala daerah yang menyuap terungkap semua kan? Iya, betul. Iya. Chief, tapi ini juga menarik, Chief. Bagaimana dalam waktu sekejap, ini juga bidang yang baru dikejar oleh internasional, seperti money laundering, trafficking, maupun pencucian uang dari hasil drug segala macam, dan PPATK dalam waktu sekejap juga berhasil punya orang dan juga punya kompetensi di isu yang sebetulnya juga relatively baru, Chief. Ya, pertama waktu saya di PPATK kita itu rutin meningkatkan kapasitas building para pegawai kita. Kita undang dari luar, ya, memberikan kuliah. Yang kedua, komitmen. Saya tuh di kasus Gayus, kita temukan uang 73 miliar di salah satu bank plat merah di Kelapa Gading. Cash di safe deposit box. Kemudian uang itu pecahan 10.000 Singapura dolar. Mbak Vita tahu nggak? Saya datang ke PPATK Singapura, Stro. Saya presentasi. This money have been printed in your country, but used in my country to bribe
Saya minta supaya dilarang. Keluar larangannya. Saya simpan tuh suratnya itu. Sehingga uang 10.000 Singapura dolar itu hanya boleh antar bank. Ceritanya, karena saya bilang ini pakai suap. Ini buktinya, foto semua itu. Nah, kita buatlah tentang RUU pembatasan transaksi tunai. Udah sampai seknek tuh, tapi nggak tahu kelanjutannya tuh. Jadi saya bilang, kasus korupsi itu selalu pakai uang cash. Dan kalau cash susah dilacak. Sehingga perlu ada instrumen untuk menghalangi apa. Jadi kalau semuanya yang mau beli rumah saya 1 miliar, Mas hanya boleh ambil 50 juta cash. Lebih transparan. Sehingga pasti terlacak semua dong. Dengan ada undang-undang itu maka negara hemat. Tidak perlu banyak gudang besar nyimpen duit. Tidak perlu ada perusahaan-perusahaan jasa pengiriman uang. Tidak perlu cetak uang banyak-banyak. Tidak perlu nyimpor bahan baku banyak-banyak. Dan masyarakat cerdas karena digital. Cuman waktu itu banyak pihak berkepentingan, institusi pencetak uangnya, institusi yang memberikan ordernya kan gitu. Itu satu. Yang kedua, perampasan aset. Kita buat pasal 3 itu setiap penyelenggara negara yang mempunyai kekayaan melebihi batas wajar gajinya penghasilannya wajib buktikan. Itu udah diparap oleh saya, oleh Kumham, oleh Menkyu. Mentah lagi itu undang-undang. Masih di DPR Ya. 4 tahun terakhir. Belum sampai DPR kayaknya. Oh, belum sampai DPR. Belum Kenapa ada bisa perlawanan. begitu alot? Ada pihak yang merasa terancam. Dan pihak itu powerful. Yes, dia punya power, dia punya akses, dia punya lobby politik yang kuat. Ya. Chief, tapi dalam sejarahnya juga PPATK mencatat berhadapan langsung dengan head to head dengan aparat penegak hukum lain, Chief, yang mendasari keberanian dan konsistensi untuk tetap melakukan perlawanan, Chief. Saya itu berusaha untuk adil. Saya pernah datangi Jaksa Agung, saya laporkan pejabatnya. Saya pernah lapor menghadap Pak Kapolri, ya, 2 Kapolri. Saya jelaskan. Saya juga ke Panglima TNI, ya, aktif. Saya datang, saya jelaskan. Di Panglima itu kasus penyelundupan BBM di Batam, ya, kemudian di Jaksa Agung itu biasa ada aliran dana, yang di polisi istilah orang rekening gendut, ya. Saya datangin, saya katakan, pertanyaan, kenapa saya peduli? Tadi saya pengen negeri ini baik. Saya pengen orang-orang yang tanda petik bermasalah sudah minggir aja, nggak usah duduk lagi di situ gitu loh. Masih banyak orang baik. Itu yang perlu. Iya. Upaya Chief untuk melawan korupsi ini sangat keras, ya. Ya. Karena tadi Chief sudah menyampaikan cinta tanah air. Tapi dalam titik tertentu, apakah kemudian itu ada hal-hal yang berkaitan dengan pertaruhan dengan nyawa? Saat saya dilantik sebagai Kepala PTK tanggal 25 Oktober, Februari saya diundang Komisi 3. Komisi 3 tanda petik agak nakal. Pertanyaannya minta laporan perkembangan tentang rekening gendut. Itu saja. Sehingga saya berpikir kalau saya jawab as it is, pasti hubungan saya dengan Polri tidak akan baik. Tapi kalau saya nggak jawab, saya dianggap pengecut. Ya kan? Saya baru menjabat lagi. Saya berpikir bagaimana cara supaya saya tidak terkena 2 kesan tadi. Maka saya panggil direktur. Saya urai semua rekening gendut. Rekening bermasalah sebenarnya, ya. Mencurigakan. PNS. Oknum jaksa. Oknum hakim. Oknum polisi. Dan DPR. Waktu saya baca PNS, mereka ketawa-ketawa tuh. Oknum jaksa, nah saya dapat SMS. Hati-hati Anda diantasarikan. Waktu itu antasarikan masuk. Iya. Saya tidak tahu apakah itu ancaman atau warning, tapi saya dapat itu. Yang berikutnya saya pernah juga ditelepon Pak Jaksa Agung. Saya diminta ke situ, saya ditanya, kamu tadi ngomong apa dengan Bapak Kapolri? Kenapa? Dia telepon saya. Ya saya bilang saya datang Pak, saya tagih progres laporan kami yang ditujukan pada beliau. Gitu. Ya kalau bahasa asli nggak seperti itu ya, tapi
ya alhamdulillah nggak ada masalah kok. Mereka begitu dijelaskan bisa paham. Walaupun memang pertama reaksinya membuat kita berpikir 3-4 kali. Tapi yakinlah bahwa mereka punya nurani. Batin mereka itu pasti pro pada kebenaran. Cuman kita harus meyakinkan, kita jelaskan. Tuh. Cik, belajar dari ini sebetulnya juga ada hal yang menarik, adalah bagaimana PPATK sampai hari ini juga berhasil menjamin keamanan lalu lintas dan informasi datanya. Pertama memang dari personilnya harus ada personil yang memang punya jiwa cinta sama negeri ini, yang datang ke situ tidak membawa tanda petik pesan-pesan negatif dari instansi asalnya, ya kan? Nah yang ketiga sistemnya, sistem kita itu kan kita audit. Jangan saya bocor. Berapa kali dalam sebulan itu bisa puluhan kali IT kita tuh mau dihack. Ya, tapi kita bisa kendalikan. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, memang tadi saya katakan, contoh dari sang pemimpin harus ada. Kalau pemimpinnya berani, konsis mereka siap tuh. Tapi kalau kita letoy, kita gampang takut, ya susah. Mengumpulkan keberanian apa yang pertama kita harus yakin bahwa kebenaran itu pasti akan benar, akan menang, itu satu. Yang kedua, kita harus punya integritas. Ketiga, kita bebas kepentingan, jangan pro, jangan kontra, netral saja, apa adanya. Saya bilang Pak Jokowi pada saat selesai menteri, Bapak orang ini Pak begini, Pak Yusuf lalu gitu dia seleksi, tapi bukti begini. Dan beliau dengar. Nah, belakangan memang ada yang bocor datang ke saya, gara-gara Anda saya nggak jadi pejabat ini, pejabat itu. Ada jaksa yang marah-marah sama saya, Mas Eyo senior. Tapi saya selalu punya alasan. Kata siapa saya bilang? Benar kata saya ini. Bapak dipanggil KPK enggak? Enggak, berarti enggak benar. Padahal saya enggak kirim ke KPK sama kejaksaan. Itu. Chief, tapi juga penegakan hukumnya yang sangat konsisten dan keras di PPATK juga itu akhirnya. Iya, tadi reward and punishment. Betul. Ada berapa orang kita kembalikan kepada instansi asal. Salah satunya pejabat di tempat Anda sekarang. Sebenarnya mungkin tidak masuk kategori salah yang disengaja. Jadi pada saat itu kita pengadaan IT, kemudian kan ada komponen, kalau RAB kalau kita bilangnya, bill of quality kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, di situ memang tergabung spesifikasi IT yang kita bangun itu. Dia sebagai ahli IT dari satu perguruan tinggi yang top, dia menanya kepada temannya vendor atau apalah. Kira-kira kalau ini seharga sekian, kemahalan atau tidak. Jadi niatnya baik. Sebatas itu. Tapi dari segi manajemen risiko, dia tidak antisipatif bahwa dengan dokumen dibawa, dicatat, dipoto, orang bisa tahu spesifikasi kita punya dan bisa dihack. Hanya gara-gara itu kita kembalikan dia. Orangnya baik, sama saya baik. Ya cuman itu. Contoh sangat tegas ya. Yes, harus begitu. Kemudian kalau seandainya ada yang lebih jahat, kita periksa. Bahkan mohon maaf, ada petinggi, ya, saya kenal baik sama itu orang. Hanya gara-gara dia punya duit banyak. Padahal belum tentu salah. Cuman dibawa jadi rame nih. Apa iya punya? Saya datangin atasannya tuh. Pak, saya bilang tolong ditarik ini. Karena begini-begini daripada tidak kondusif saja. Bayangin, ditarik. Ya, jadi reward and punishment itu betul-betul salah satu cara baik. Di sini pun ada 14 udah copot sejak saya jadi irjen. Eselon 2, eselon yang dipecat juga ada. Jadi ada juga yang karena dekat dengan atasannya, ya saya bisa maklum karena atasannya mungkin tanda petik sayang sama dia atau peduli. Saya protes, nggak bisa begitu sebenarnya. Harus lebih keras sanksinya. Nah, sejarah juga pada akhirnya mencatat, Chief. Setelah PPATK
di KKP juga akhirnya muncul inisiatif dengan Satgas 115 ya, Chief. Bisa diceritakan sejarah? Kalau Satgas itu kan memang sudah ada sebelum saya masuk, tapi begitu saya masuk saya jadi koordinator staf ahlinya, koordinatornya. Nah, kenapa ada 115? Tahun 1993 saya sudah menangani kasus-kasus menyangkut penangkapan ikan di Makassar. 1993? Iya. Memang penuh dengan tanda petik mafia yang kalau perkara barang dilelang yang beli dia juga nanti. Ya, lelangnya tidak terlalu meyakinkan, harganya di bawah. Jadi ditangkap besok ngulang lagi dia. Sehingga Ibu Susi memandang bahwa kalau begini saya tenggelamkan saja. Nah, itu satu. Kedua, karena praktek itu sudah lama terjadi, banyak oknum sudah terkontaminasi, maka perlu dibangun lembaga baru yang bebas dari yang lama. Maka Satgas itu terdiri ada jaksanya, ada polisi, ada TNI, kan, ada KKP, supaya ada warna baru dan berhasil. Nah itu kira-kira begitu. Nah rupanya ini menjadi model. KPK kan juga begitu. Nah kalau di PPATK juga begitu. Memang kadang-kadang kita harus lari dari paradigma yang lama kalau pengen baik. Nah salah satunya kalau Mas Yo lihat itu kan karena ketegasan, tenggelamkan, tenggelam. Walaupun kapalnya bagus Bu, bisa jual, nggak ada urusan, tenggelamkan. Nilai apa Chief yang diusung di 115? Satu ya, cinta kepada negeri ini. Jadi ada 3 pilar yang dibangun di KKP itu. Satu, sovereignty, kedaulatan laut kita kok, masa kapal asing masuk. Yang kedua adalah sustainability. Karena kalau mereka ngambil ikan tanpa kontrol, habislah ikan kita, kasihan nelayan. Yang ketiga, prosperity, nelayan kita harus sejahtera dong. Maka 3 pilar perlu dijaga. Nah cara menjaganya tadi, kapal asing masuk, tangkap, tenggelamkan, supaya jangan kesini lagi. Kalau dia lelang kan dibeli itu masuk lagi dia. Kemudian lagi sovereignty tadi, kita bentuklah, ada TNI, ada polisi, ada jaksa, ada KKP, ada sipilnya. Ini negeri kita loh, kan gitu. Kita begitu. Tantangan terberat, Chief? Sampai sekarang, yang godaan. Godaan itu kan tidak pernah selesai. Lalu kemudian tetap berada pada koridor. Ya kalau perjalanan penuh saya insya Allah konsisten. Karena saya sudah melalui, saya sudah melihat orang banyak duit kayak apa akhirnya. Orang tinggi jabatan gimana akhirnya kalau tidak punya integritas ya. Dan orang yang ya berjois atau apa pokoknya akhirnya buruk gitu. Nah tapi bagi staf-staf saya yang saya jaga, tapi sampai detik ini saya belum pernah mendengar dari kita punya whistleblowing ya. Belum pernah saya terima laporan staf saya terima duit. Seandainya itu terjadi, langsung tegas. Saya periksa. Bahkan saya pernah dilaporin. Dikatakan Pak Irjen itu orangnya sombong. Selalu cerita tentang kejaksaan. Saya motivasi mereka. Jaksa tuh begini sulit. Udah pensiun jaksa pengacara pun tetap hormat pada kantornya. Di kita nggak ada nih. Jadi mereka salah tafsir. Jadi saya dianggap arogan. Saya dianggap membela kepentingan inspektur saya. Kalau benar saya bela kan. Saya panggil inspektur 5 yang berhak meriksa. Kamu bisa periksa saya sekarang nggak apa-apa. Ya periksa nggak apa-apa. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Periksa atasannya, saya atasannya. Dan diperiksa Chief pada ini. Dia bilang alasannya apa Pak? Ini kan nggak benar. Ya sudah. Semua kalau kamu rapi periksa apa-apa. Saya seperti contoh kan gitu. Gitu begitu. Turn from the top langsung Chief dirinya memang. Ya tadi yang paling bagus itu contoh. Paling gampang ditiru. Kalau baca buku kan perlu waktu, perlu mencerna, perlu berpikir. Tapi contoh itu kelihatan baik. Maka di sini begitu azan sholat stop semua aktivitas. Stop, nggak bisa nggak? Itulah disiplin dari situ. Kedua, pada saat dapat tugas, saya minta diatur. Semua harus merasakan duit negara. Jadi mohon maaf, TU saya berangkat. Biar dia merasakan makan di hotel kayak apa. Ya, saya panggil speaker pengurus Nata ya. Walaupun tukang ketik, walaupun tukang buat tas pun tidak apa-apa. Sepanjang dibolehkan ikut.
Supaya dia merasa tidur di hotel, makan di hotel, ya kan? Ada satu security di PPATK, saya sempat mau nangis, saya kepala, saya bilang kalau kalian itu ajak mereka ya, diajak. Kebetulan orang Palembang, pulang apa ya, Pak? Terima kasih banyak Pak. Kenapa Pak? Pertama kali saya naik pesawat Pak. Kedua, saya bisa ketemu orang tua saya, ketemu keluarga saya. Waduh, bagi dia gembira banget dia. Wah, bagi kita sederhana kan? Itu kira-kira. Itu ya. Jadi menurut Chief, pada dasarnya semua orang baik. Semua orang itu nalurinya pasti baik. Pasti baik. Ya, cuma yang merusak adalah lingkungan. Tekanan? Iya, tekanan hidup, rayuan, gaya hidup, lingkungan. Oke. Lalu kemudian kalau tadi Chief sampaikan terkait dengan insentif, apakah ada yang masih perlu dibenahi dalam sistem remunerasi negara ini? Ada, saya kira remunerasi antara kita dengan Kemenq berbeda, ya, dengan Menseknek berbeda. Perlu ada standarisasi, itu satu. Yang kedua, jabatan-jabatan komisaris, saya komisaris, karena ditunjuk, ya, itu mestinya diperlakukan adil, bukan monopoli Kemenq atau kementerian tertentu saja, supaya ada pemerataan dan tumbuh cinta pada negeri. Tidak pernah kalau satu orang sudah jabat eselon 1 memegang 2 jabatan komisaris, kemudian komisaris dipilih-pilih lagi, bank plat merah top tuh. Kalau kemudian berikutnya juga komisaris yang ditunjuk masih cukup 1 periode. Jangan menjadi kecemburuan bagi yang lain, apalagi mohon maaf, saya penguji calon direksi di komisaris. Kadang-kadang tidak kompatibel banget. Tidak banget, rata-rata saja. Ini perlu, karena kan kita ini persatuan Indonesia, keadilan sosial. Nah, yang berikutnya lagi bahwa lembaga-lembaga yang punya potensi besar untuk buat negeri bagus dibina seperti KPK, PPATK, dijaga. Chief, seoptimis apa Chief melihat negeri ini bisa menurunkan tingkat korupsi dan menjadi Indonesia yang makmur? Saya kira yang paling penting itu figur model. Pak Jokowi sudah menunjukkan kesederhanaan, ya kan? Tapi lingkungan sekitar dia masih ada yang punya ya lahan batu bara. Batu bara itu kan merusak pada akhirnya, bolong-bolong negeri ini gitu. Ada juga yang masih duit sudah banyak, kumpulin terus pokoknya. Maka kebijakan teks amnesti kemarin bagi saya sesuatu yang tidak pas. Orang salah, tidak bayar pajak, dimaafkan, cuma bayar 2-3%. Itu pun tidak optimal akhirnya. Nah, mestinya pemerintah belajar dari kejadian itu. Dari sekarang lebih ketat lagi. Jadi bukan cuma dengan undang-undang harmonisasi NIK sama NPWP, tapi datanglah ke PPATK, lihat transaksi mencurigakan, transaksi tunai. Biasa nggak itu tidak selesai, kan gitu. Kemudian kepada KPK, dilihat LKPN-nya. LKPN ini wajar nggak punya uang sebanyak itu? Dipanggil oleh atasannya, diminta tingkat kesadaran. Kalau nggak mau urus hukum, kembalikan pada negara. Nggak bisa penuhnya, separuh. Nggak bisa separuh, sepertiga. Ada hukuman lah. Itu sebenarnya. Ya. Kalau kemudian melihat ke depan, kemudian melihat saat ini generasi muda, apakah menurut Chief sudah bisa akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru? Saya dengan segala kerendahan hati ya, masih jauh kayaknya. Anak-anak kita lebih fokus kepada hidup sejahtera, makmur secara instan. Sehingga yang diutamakan sekarang adalah orang-orang yang gampang, masih muda udah kaya gitu. Bukan orang yang berjuang, menitik karir dengan integritas yang bagus. Sekarang enggak. Itu saya lihat. Sehingga lembaga kayak KPK itu jangan dibiarkan sendiri. Ya, dibentuk paku kemarin. Tapi kalau boleh saran saya kepada komisioner KPK, yang jadi narasumber itu orang-orang yang pernah mengalami. Jangan orang udah hidup enak, yang tidak pernah dia diancam,
Tidak pernah dibujuk rayu oleh koruptor dengan harta, dengan wanita, dengan tahta, ya kan? Tidak pernah dia merasa difitnah. Ini kan yang kami alami begitu. Kita dilaporkan dengan alasan macam-macam. Kita digoda, tidak kuat. Kita dibujuk, kita bertahan. Kita dipaksa, kita mau, kita diancam. Mesti orang-orang itu jadi narasumber. Ya bukan berarti kemarin tidak baik, tidak. Bagi saya kurang pas lah. Kalau enggak di-combine. Itu kalau sana seperti Jadi itu. catatan buat Iya. kami juga betul sih. Masukannya memang. Masih jauh menurut Makanya- Chief. Apa yang bisa kami lakukan? Ya kita jangan berhenti. Kita berjuang, kita optimis. Tapi tadi sesuatu itu kalau Anda pergi ke kantor FBI-nya Amerika, to combat the crime katanya, it can be perfect by cooperation. Jadi menghabisi kejahatan dengan kerjasama. Sinergi yang Sinergi. positif. Nah kemudian terbentuk kemarin sebenarnya kan, ya PPAT kan KPK. Tinggal kita menggalang penegak hukumnya gitu. Tapi saya sekarang turun lagi. Ya. Kita nggak pernah tahu nantinya Chief pastinya. Ya kita harus yakin. Ya tadi kunci awal tadi kebenaran pasti menang. Cuman kapan waktunya ya kita tunggu. Tapi nunggu tidak bisa pasif. Kita harus menciptakan. Kalau setiap lini itu punya komitmen, punya cara, lama-lama kan akan baik. Gitu. Setuju. Kehilangan nyawa atau kehilangan integritas? Nyawa itu kan pasti mati kita. Ya manusia kan tinggalkan nama, legasi. Bagi saya integritas penting. Kalau saya mati karena mempertahankan integritas, saya yakin pasti surga. Tapi kalau saya mati konyol, udah jelek di dunia, ya jelek di akhirat. Jadi integritas perlu dijaga itu. Ya. Oke. Rasanya hari ini perbincangan dengan Chief itu adalah kita tidak punya tawar apapun tentang integritas gitu ya. Bahkan yang paling berat sekalipun tentang nyawa tidak ada ketakutan untuk itu. Ya, kan. Yang ingin kami tahu adalah bagaimana punya semangat dan punya value, nilai yang diyakini sampai hari ini, yaitu lurus, berpikir lurus, dan bertindak lurus. Saya sudah melewati fase itu. Seperti saya katakan di kejaksaan itu kan zaman jahiliyah ya. Anda tahu bagaimana. Lolos saya. Ternyata saya bukan jatuh, naik. Saya katakan tadi pada saat saya ditelepon, wartawan datang, Pak Yusuf, kalau Bapak hentikan perkara ini, Bapak akan diperiksa oleh Kejati. Saya buat surat pada Jaksa Agung, mohon digelar perkara ini, undang Kejatinya. Ya. Terus saya pada saat diminta nuntut sang jenderal tadi dengan hukuman 2 tahun, tapi saya kan 4 tahun, saya malah promosi. Iya. Waktu saya SPC DKI, saya dipanggil Kejati bilang, Pak Yusuf, pimpinan tanya perkara si A itu gimana? Harus jalan, saya bilang, Pak. Yakin? Tapi saya bantu, nggak bisa. Dirjen saat itu. Nah, kemudian teman Kejati sendiri, nama Kejati Hari, ya Pak Hari namanya, Hari Hermansyah. Teman dia, saya mau tahan. Kasus surat STNK DKI. Sutioso saya periksa. Ya. Jadi kata Pak Kejati, Yusuf, ini sampai baik saya. Ya tapi dia korupsi Pak saya. Dia bisa bantu, nggak bisa. Hari H mau ditahan, datang dia Kejati saya. Terus ditahan Pak Yusuf. Iya saya bilang. Gimana ya? Nggak apa-apa, pergi aja, saya ninggalin kantor, saya bilang. Ini bentuk ketegasan. Ya buat. Bagaimana menurut Chief, banyak pandangan orang jalan berintegritas adalah
menyusuri jalan-jalan sunyi dan jalan yang tidak populer, jalan yang jauh dari pilihan-pilihan orang. Ya, tidak salah itu. Malah dia berduri beracun. Tapi kan yang namanya manis itu kita akan nikmati setelah kita berjuang. Betul itu, nggak salah kata-kata itu. Tapi tadi saya katakan, saya pernah menulis bahwa saya merasa kesepian di tengah ramai. Karena tadi kondisi itu. Ya, bahkan kadang-kadang ada semacam adagium, nggak usah aja lah, pasti susah diandalkan. Tapi saya mau mengatakan ya inilah saya, mau pakai syukur kayak sudah, mau diapain? Itu nggak usah pura-pura lah. Ya. Chief, terima kasih waktunya. Ini perbincangan yang sangat bernas dan juga merupakan pembelajaran buat negeri dan generasi tentunya, Chief. Mudah-mudahan semua pendengar podcast ini juga bisa mengambil banyak kisah hidup pembelajaran dari apa yang Chief jalani sampai hari ini, tetap bertahan dalam jalur yang lurus gitu, Chief ya, jalur yang hanif di tengah ancaman, tantangan, godaan. Mudah-mudahan tetap istiqomah, Chief, dan mudah-mudahan waktu yang akan menjawab, Chief, sampai di mana nanti kita semua di depan, Chief, jadinya. 3 kata. Oh iya, terakhir, Chief, dari seluruh perjalanan hidup Chief hari ini, kalau bisa dipilih 3 kata yang mewakili mendekati apa yang Chief sampai yakini, Chief. Ya, kalau boleh singkat PID saja ya. Pertama profesional, kedua integritas, ketiga disiplin. B-nya profesional, I-nya integritas, D-nya disiplin. Kalau ini ada pada diri kita, yang salah. Ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Hari ini, Chief, semoga ini bukan terakhir kali kita bertemu dan kita bisa berdiskusi tentang hal-hal terkait integritas dan bersinergi dengan mensinergikan anak-anak muda gitu ya, untuk kemudian menuju ke Indonesia yang lebih baik lagi. Ada satu hal, saya terima kasih pada KPK. Kami ini kan dipercaya untuk menjadi institusi yang peduli pada sumber daya alam. Ya, begini. Dan kita punya tunas-tunas yang dididik oleh KPK. Tunas integritasnya. Iya, kita cukup. Dan kita cukup intens untuk melaporkan gratifikasi ke KPK. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama, Chief. Terus semangat, Chief. Semoga tetap semangat dan tidak menyerah. Yes. Ya. Hari ini kita sudah mengakhiri perbincangan yang sangat menarik dan penuh isi, bernas, berbobot dengan Pak Yusuf. Banyak orang mengatakan ketika kita memilih untuk berintegritas, kita seperti menyusuri jalan-jalan sunyi, jalan-jalan yang penuh dengan kesendirian, ditinggalkan oleh pilihan-pilihan orang, dan kita berjuang sendiri. Tetapi di antara pilihan-pilihan di dalam hidup kita, integritas, percayalah, akan membuahkan hasil yang manis pada akhirnya. Dan apa yang kita perjuangkan tidak akan pernah kembali kepada kita dengan sia-sia. You can only live once, but if you do it right, once is enough. Salam anti korupsi.